Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di seri mata kuliah informatika dan hari ini kita masih membahas tentang fundamental matematika, lebih tepatnya tentang latihan induksi matematika, di mana untuk yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu induksi matematika dan beberapa contoh kasusnya. Dan di sini kita akan coba untuk latihan lagi tentang induksi matematika dan nanti juga akan ada contoh pembahasan tentang induksi matematika yang lainnya, di mana yang kemarin kita untuk contohnya kita sudah membahas tentang yang berhubungan dengan deret. Kemarin tentang deret geometri itu sudah kita bahas. Kemudian juga yang berhubungan dengan bilangan ya, yang faktor ya, faktor kelipatan 3 yang untuk yang soal yang kemarin. Dan di sini kita akan coba langsung saja langsung ke contoh untuk pembuktiannya menggunakan induksi matematika. Di sini kita akan membuktikan bahwa 3 adalah faktor dari 4n 4 pangkat n dikurangi 1 untuk semua bilangan bulat positif n ya. Jadi ketika sudah ada sebuah bilangan positif ya, kemudian kita masukkan ke dalam pernyataan ini, maka hasilnya adalah bilangan yang merupakan bilangan kelipatan 3 ya. Kalau yang contoh sebelumnya itu kan kita menggunakan pernyataan yang berbeda ya. Kalau sekarang kini kita akan menggunakan persamaan atau pernyataan yang seperti ini ya, 4 pangkat n min 1 itu untuk setiap bilangan bulat positif n itu merupakan hasilnya adalah bilangan kelipatan 3 atau 3 adalah faktor dari 4 pangkat n min 1 ini. Kemudian kita coba lagi dengan basisnya ya. Yang pertama kita gunakan untuk basisnya yaitu n sama dengan 1 sehingga n-nya ini akan kita masukkan ke dalam pernyataannya menghasilkan seperti ini ya. Pernyataan adalah 4 pangkat n min 1. Kemudian n-nya adalah 1, maka 4 pangkat 1 dikurangi 1 ya. 4 pangkat 1 sama dengan 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan hasilnya adalah benar ya. Karena 3 adalah faktor dari 3 di sini. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah langkah induksi matematikanya ya. Pertama kita bikin asumsi terlebih dahulu yaitu untuk n sama dengan k maka berlaku 4k min 1 ya. N sama dengan k, n-nya kita ganti dengan k sehingga menjadi berlaku 4 pangkat k dikurangi 1. Maka di sini akan dibuktikan benar pula untuk apa? Untuk n sama dengan k plus 1 ya. Untuk n sama dengan k plus 1. Sehingga pernyataannya menjadi 4 pangkat k plus 1 dikurangi 1 ya. Kalau tadi n sama dengan k, maka ya pernyataan menjadi 4k, 4 pangkat k min 1. Kalau di sini n-nya diganti dengan k plus 1, maka pernyataannya menjadi 4 pangkat k plus 1 dikurangi 1. Hasilnya seperti ini ya. 4 pangkat k plus 1 dikurangi 1 ya. Sama dengan seperti ini ya. 4 pangkat k plus 1 dikurangi 4 pangkat k ditambah 4 pangkat k dikurangi 1. Dari mana ini? Ya ini kita gunakan seperti ini, kita cek ya. Min 4 pangkat k ditambah 4 pangkat k itu kan hasilnya 0 ya, hasilnya 0. Sehingga di sini tidak tertulis di sini ya. Jadi seperti ini. Sehingga baru di sini akan kita pisah-pisah dengan menggunakan tanda kurung ya. Di sini 4k plus 1 dikurangi 4k dalam kurung ditambah dalam kurung 4k min 1 ya. Dan di sini yang akan kita keluarkan adalah faktornya, yang akan menjadi faktornya adalah 4k ya. 4k di sini kita keluarkan sehingga hasilnya adalah 4k dikali 4 min 1 ditambah dalam kurung 4k min 1 ya.
seperti itu. Dari mana? Ya, kita cek di sini ya. 4K dikali 4 ya. Ingat ya, ini aslinya adalah apa? Aslinya adalah 4 pangkat 1 ya. 4 pangkat 1 aslinya ya. Sehingga ketika kita kalikan 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1 hasilnya adalah 4 pangkat K plus 1 ya di sini. Ini jadi faktornya mirip seperti ini. Terus ini 4K dikali negatif 1. Maka hasilnya adalah ya negatif 4K. Seperti itu. Nih yang di sini. Terus baru di sini 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ya, maka di sini 4K ditambah 3, ya 4K kali 3 ditambah 4 pangkat K kali 3 ditambah 4 pangkat K min 1 di sini. Ya. Nah, di sini ya. Tadi ingat ya bahwasanya yang bagian sini kenapa kok dari sini hasilnya menjadi 4K dalam kurung kali 4 min 1? Karena kita harus mengingat ya bahwasanya ketika ada A kali M, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N di sini. Lalu hasilnya seperti ini dan dari sini akan kita cek apakah ini benar ya bahwasanya merupakan bilangan kelipatan 3 ya. Di sini kita cek di sini. Yang pertama yang di sini yang 4 pangkat K kali 3 ya. 4 pangkat K kali 3. Ini akan kita cek apakah merupakan bilangan kelipatan 3 atau 3 adalah faktor dari 4 pangkat K kali 3 ya. Benar ya, ternyata 3 merupakan faktor dari 4 pangkat K kali 3. Kenapa? Ya seperti contoh yang di video sebelumnya ya, di sini ketika ada bilangan asli dipangkatkan dengan sebuah pangkat kemudian akan dikalikan 3 ya. Karena K-nya ini adalah bilangan positif ya, bilangan bulat positif. Di sini kemudian hasilnya kita kalikan dengan 3 ya. Maka otomatis karena di sini karena dikalikan dengan 3, maka 4 pangkat K kali 3 itu merupakan bilangan kelipatan dari 3 yang di sini yang pertama. Berarti ini sudah benar ya. Ini hasilnya adalah bilangan kelipatan 3 ditambah dengan 4K min 1. Kita cek 4K min 1. 3 merupakan faktor dari 4 pangkat K min 1. Ya, kenapa? Ya, ini sesuai dengan asumsi. Ya, asumsinya tadi adalah 4 pangkat K min 1. Maka jadi otomatis 4 pangkat K min 1 itu juga merupakan bilangan kelipatan 3. Ya. Maka di sini ketika ada bilangan kelipatan 3 ditambah dengan bilangan kelipatan 3, maka hasil akhirnya pun juga termasuk bilangan kelipatan 3 atau 3 merupakan faktor dari hasil akhir dari penjumlahan ini. Ya, di situ. Ya, sehingga terbukti bahwasanya 3 adalah faktor dari 4 pangkat N min 1 ya untuk semua bilangan bulat positif N di situ. Terbukti di sini. Itu untuk contoh yang pertama, kemudian untuk contoh yang kedua, buktikan bahwasanya ketika ada pernyataan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sekian ditambah 2N sama dengan N kali N plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Ya, untuk setiap N bilangan asli. Ya. Artinya apa? Kita akan mencari apakah jumlah N bilangan genap pertama, ya ini kan bilangan genap pertama, itu sama dengan N kali N plus 1 di sini. Kita akan membuktikannya. Oke, pertama kita coba dengan basis terlebih dahulu, yaitu N sama dengan 1, sehingga hasilnya 2N sama dengan N kali N plus 1, maka N sama dengan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1. Ya. 2 kali 1 sama dengan 2,
Kemudian 1 dikali 1 plus 1, 1 plus 1, 2. Maka 1 kali 2 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2 sama dengan 2 di sini. Benar ya, hasilnya adalah benar. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah induksinya. Kita bikin asumsi untuk N sama dengan K. Maka berlaku 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sekian ditambah 2K sama dengan K dikali K plus 1 ya. Jadi ini dari pernyataan aslinya ya, 2N. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah sekian tambah 2N sama dengan N kali N plus 1. Di sini karena N sama dengan K ya, maka N-nya di sini kita ganti dengan K sehingga menjadi 2 ditambah 4 tambah 6 tambah sekian tambah 2K sama dengan K dikali K plus 1. Ini asumsinya. Maka kita akan menunjukkan bahwasanya jika N sama dengan K plus 1 itu juga hasilnya benar ya. Untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga akan menghasilkan pernyataan seperti ini ya. 2 ditambah 4 tambah 6 ditambah 2K ya. Kemudian ditambah 2 kali K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 ya. Karena tadi di sini K, maka K-nya kita ganti dengan K plus 1 di sini ya. Terus K yang di sini itu juga kita ganti dengan K plus 1 sehingga hasilnya seperti ini ya. Sama dengan K plus 1 dikali dalam kurung K plus 1 ditambah dengan 1. Ini yang akan kita buktikan, kita cari apakah nanti ketika pembuktian dengan induksi akan menghasilkan pernyataan yang sama dengan yang ini ya, untuk yang K plus 1-nya di sini. Kemudian kita cek dari asumsi. Jadi asumsinya seperti ini ya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah sekian tambah 2K sama dengan K kali K plus 1. Maka seperti biasa ya, dari kedua ruas ya, ruas sisi kiri dari sama dengan dan sisi kanan sama dengan, kita tambahkan dengan elemen yang ke K plus 1 ya. Elemen yang K plus 1. Maka hasilnya seperti ini ya. Karena di sini tadi sampai 2K, maka ditambah 2 kali K plus 1. Tadi di sini seperti ini, maka kita tambahkan dengan 2K plus 1. Ya, elemennya adalah elemen 2K plus 1 di sini untuk elemen K plus 1-nya di sini. Terus di sini yang di sisi kanan ini yang akan kita lakukan perhitungannya ya. Di sini K dikali K plus 1 sama dengan K kuadrat plus K. Ya. K kali K kuadrat, K dikali plus 1 sama dengan K. Ditambah, di sini 2 kali K plus 1. Ya, tinggal kita kalikan seperti biasa ya. 2 kali K sama dengan 2K. Ditambah 2 dikali plus 1. Maka hasilnya adalah plus 2. Terus di sini yang ini hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Di sini ada K ditambah 2K, hasilnya adalah 3K. Sehingga hasilnya adalah K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Terus kemudian yang di sini akan kita faktorkan, hasilnya menjadi K plus 1 dikali K plus 2. Ya, K plus 1 dikali dengan K plus 2. Lalu di sini yang K plus 2-nya kita pecah ya. Kita baca agar apa? Agar sesuai dengan yang akan kita buktikan ya. Di sini yang kita buktikan adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah sekian tambah 2K ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 ya. Di sini hasil terakhirnya tadi adalah K plus 2. Maka di sini kita pecah aja menjadi K plus 1 ditambah 1 ya. Hasilnya sama ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga di sini ternyata dengan proses induksi kita bisa menyatakan membuktikan bahwasanya untuk yang N sama dengan K plus 1 itu hasilnya benar ya. Dia menghasilkan pernyataan yang sama. Sehingga terbukti ya. Terbukti bahwasanya pernyataan tadi itu benar ya.
Ini untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini berhubungan dengan deret ya. Kalau kita cek tadi kan ini berhubungan dengan deret. Sedangkan tadi untuk contoh yang pertama itu yang berhubungan dengan faktor ya. Jadi faktor bilangan. Maka selain itu untuk induksi juga bisa digunakan untuk apa? Untuk pembuktian pada pertidaksamaan ya. Kita bisa membuktikan sebuah pertidaksamaan dengan apa? Dengan menggunakan induksi matematika. Sebelumnya kita harus memperhatikan sifat-sifat pertidaksamaan yang biasa digunakan ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah sifat satu, itu bersifat transitif. Artinya apa? Contohnya ketika ada pernyataan A lebih dari B, lebih dari B lebih dari C, maka sama halnya dengan A lebih dari C itu nilainya adalah benar ya. A lebih dari B, B lebih dari C, maka A lebih dari C itu nilainya adalah benar. Sama halnya kalau menggunakan operator kurang dari ya. A kurang dari B, B kurang dari C. Maka A kurang dari C itu nilainya juga benar ya. Kemudian untuk sifat yang kedua seperti ini ya. Ketika ada A lebih dari B ya. Ketika A lebih dari B dan C itu lebih dari 0, maka A dikali C itu lebih besar dari B kali C ya. Itu berlaku ketika C lebih dari 0 ya. Samanya kalau menggunakan operator kurang dari ya. A kurang dari B ya dan C lebih dari 0, maka A kali C kurang dari B kali C itu nilainya juga benar seperti itu. Terus untuk sifat yang kedua. Untuk sifat yang ketiga seperti ini ya. Ketika ada A lebih dari B, maka A ditambah C itu lebih besar dari B ditambah C. Sama halnya ketika menggunakan operator kurang dari ya. A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Ini sifat-sifat yang harus kita perhatikan dan akan kita gunakan untuk apa? Untuk proses induksi matematika pada pembuktian pertidaksamaan. Oke, contohnya. Buktikanlah untuk setiap bilangan asli ya. Buktikanlah untuk setiap bilangan asli jika n lebih dari sama dengan 4, maka berlaku 3n kurang dari 2 pangkat n. Ya. Kita akan membuktikan untuk setiap bilangan asli jika bilangan aslinya itu lebih dari 4, maka berlaku 3 kali n kurang dari 2 pangkat n. Nah, disinilah contoh dari bahwasanya pada video sebelumnya kita sudah bisa ada catatan bahwasanya untuk basis itu tidak harus satu, ya, tidak harus satu, harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan persoalannya. Nah, di sini ketika di sini kan kita akan membuktikan untuk setiap bilangan asli jika n lebih dari sama dengan 4, maka otomatis untuk basisnya tuh yang bisa kita gunakan basis terkecil adalah 4. Ya, karena n-nya itu lebih dari sama dengan 4. Jadi mulai dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka untuk basisnya di sini kita akan menggunakan n sama dengan 4. Ya, tidak n sama dengan 1 lagi karena sesuai dengan syaratnya di sini. Oke, n sama dengan 4, maka akan kita masukkan ke dalam pernyataan 3 kali n kurang dari 2 pangkat n. Apakah benar? Kita cek di sini. N-nya sama dengan 4, maka 3 dikali 4 kurang dari 2 pangkat 4. Oke, 3 kali 4 sama dengan 12. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ternyata benar ya bahwasanya 3n kurang dari 2 pangkat n. Ya. Untuk setiap bilangan asli jika n lebih dari sama dengan 4. Ya, kita coba dengan basis sama dengan 4 dan hasilnya benar. Terus kemudian kita lanjut dengan langkah induksinya ya. Kita harus bikin asumsinya terlebih dahulu. Asumsi berlaku untuk n sama dengan k ya. Maka berlaku 3 kali k kurang dari 2 pangkat k.
Dan untuk N sama dengan K plus 1 diperoleh 3 kali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nanti ini yang akan kita buktikan. Ya, apakah nanti untuk langkah induksi itu akan menghasilkan pernyataan seperti ini? Jika menghasilkan pernyataan yang sama, maka pernyataan ini terbukti benar. Ya. Oke, sebenarnya kita cek di sini. Ya. Di sini untuk yang 2 pangkat K plus 1 itu sama dengan 2 dikali 2K. Ya. Harus ingat ya. Harus ingat ya. 2 pangkat K plus 1 sama dengan ya 2K dikali 2 pangkat 1. Maka hasilnya seperti ini ya. Kalau kita keluarkan faktor 2-nya menjadi ya 2 dikali 2 pangkat K. Artinya apa? 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K plus 1. Hasilnya adalah 2 kali 2K. Maka ini sama halnya dengan sama halnya dengan 2K ditambah 2K. Ya. 2K ditambah 2K. Karena ini di sini 2 dikali 2K ya sama dengan 2K ditambah 2K. Maka dari persamaan ini kita bisa menghasilkan beberapa persamaan yang sama ya. Jadi 3 kali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 atau 3 kali K plus 1 kurang dari 2 kali 2K ini. Ya. Atau juga 3 kali K plus 1 itu kurang dari 2K ditambah 2K di sini. Ya. Ini untuk pembantu saja ya, untuk membantu nanti untuk proses induksinya. Sehingga di sini yang akan kita buktikan yang ini ya. Nah, di sini sebelumnya, di sini untuk 3 kali K plus 1 itu sama dengan 3K plus 3 ya. Kita kalikan ya. 3K plus 3 seperti ini. Itu samanya dengan seperti 3 kali K plus 1. Nah, kita cek di sini ya. Tadi di asumsinya kita tahu bahwasanya 3K kurang dari 2 pangkat K ya. 3K kurang dari 2 pangkat K ya, sesuai dengan asumsinya. Maka di sini kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini ya. 3K plus 3 kurang dari 2 pangkat K plus 3 ya. Masih ingat sifat yang ketiga? Ya. Sifat ketiga seperti ini ya. A lebih dari B, maka A plus C itu lebih dari B plus C ya, sama ya. Ketika ada A lebih dari B, maka untuk A plus C itu lebih dari B plus C itu hasilnya benar ya, sama dengan yang kurang dari ya. Ketika ada A kurang dari B, maka untuk A plus C itu juga kurang dari B plus C. Sama halnya dengan ini ya, tadi di asumsi kita mendapatkan pernyataan 3K kurang dari 2 pangkat K. Nah, dari sini untuk masing-masing ruas sisi kiri dan kanan kita tambah dengan 3 ya. 3K ditambah 3 kurang dari 2 pangkat K ditambah dengan 3 ya. Seperti itu. Ini sifat ketiga, kita menggunakan sifat 3 dan sini kita masing-masing ruas kiri dan kanan yang 3K dan 2K kita tambah dengan 3 di sini. Dan kemudian ya, ini kita balikkan lagi ke asalnya, yaitu yang 3 kali K plus 1 ya. 3 kali K plus 1 kurang dari 2K plus 2K ya. Sini ya. Jadi karena kenapa? Karena 3 kurang dari 3K dan 3K kurang dari 2 pangkat K. Ya, nanti akan saya jelaskan yang di sini. Yang di sini yang agak tricky itu di sini. Bagaimana caranya kita mengubah dari 2 pangkat K plus 3 menjadi 2 pangkat K plus 2 pangkat K di sini. Ini akan saya jelaskan ya.
Jadi di sini pertama kita gunakan pertidasamaan seperti ini, terus yang 2K plus 3 kita ganti dengan 2K plus 2K. Kenapa? Karena 3 kurang dari 3K dan 3K kurang dari 2 pangkat K. Dan di sini 2K plus 2K yang di sini kita kembali ya kita ubah menjadi seperti ini ya. Karena 2K plus 2K sama dengan 2 dikali 2 pangkat K ya. 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu sama dengan 2 dikali 2 pangkat K. Sehingga menjadi seperti ini pertidakasamaannya. Lalu di sini ya, yang di sini ini kita ganti lagi ya, kita duanya kita 2 kali 2 pangkat K kita ubah ke bentuk seperti ini ya, 2K plus 1. Karena dia sama ya, 2 pangkat K plus 2 pangkat K itu sama dengan 2 kali 2K, 2 pangkat K. Dan 2 kali 2 pangkat K juga sama hanya dengan 2 pangkat K plus 1. Sehingga dari sini kita menemukan ya, terbukti benar. Karena dari proses induksinya kita menghasilkan pernyataan yang sama dengan yang akan kita buktikan ya. Jadi yang akan kita buktikan adalah 3 kali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 ya. Maka di sini menghasilkan pernyataan yang sama ya, 3 kali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1 ya. Jadi di sini yang agak tricky yang di bagian dua baris ini ya, yang hari ini akan saya jelaskan habis ini ya. Bagaimana cara mengubah dari 2K plus 3 menjadi 2K plus 2K ya, dengan menggunakan sifat pertidaksamaan yang sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya. Jadi sini terbukti benar ya, terbukti benar. Penjelasannya seperti ini ya. Terutama yang ini ya, untuk baris 3K plus 3 kurang dari 2K plus 3. Tadi kita menggunakan sifat yang ketiga tadi. Terus kita, kenapa kok dari 2K plus 3 bisa kita ganti dengan 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Ya. Di sini alasan yang sudah kita lihat tadi adalah karena 3 kurang dari 3K kurang dari 2 pangkat K. Maksudnya seperti apa? Kita cek di sini. Ya. Untuk N lebih dari sama dengan 4, untuk sesuai dengan soalnya tadi ya, untuk N lebih dari sama dengan 4, maka berlaku 3 kurang dari 3K. Ya. Benar ya, karena 3 kurang dari 3K. Ya. Misalnya, berarti tadi untuk nilai terkecil untuk N atau K-nya adalah 4. Ya, berarti 3 kurang dari 3 kali 4. Benar ya? Dari 4, kemudian dari ke 5, misalnya 5, K sama dengan 5, maka 3 kurang dari 3 kali 5. Benar ya, 3 kurang dari 15 hasilnya benar. Maka yang memang benar ya, untuk N lebih dari sama dengan 4, maka berlaku 3 kurang dari 3 kali K. Terus juga sesuai dengan asumsi tadi, ya, asumsi tadi kan yang ini ya, 3K kurang dari 2 pangkat K. Apakah benar? Ya, tadi sudah kita buktikan untuk di bagian basisnya untuk N sama dengan 4, hasilnya benar ya, bahwasanya 3 kali K itu kurang dari 2 pangkat K. Sehingga dari sini, ya, dari dua persamaan ini, ya, ingat ya, dari dua persamaan ini, pertidaksamaan ini akan berlaku seperti ini, ya, karena 3 kurang dari 3K dan 3K kurang dari 2 pangkat K, maka akan berlaku 3 kurang dari 2 pangkat K. Ya. Sehingga sesuai dengan sifat yang pertama. Ya. Sesuai dengan sifat yang pertama. 3 kurang dari 3K kurang dari 2 pangkat K, maka sama halnya 3 kurang dari 2 pangkat K. Di sini. Ya. Jadi maksudnya yang di sini karena 3 kurang dari 3K kurang dari 2 pangkat K itu dari sini. Ya. Terus kenapa kok bisa seperti ini? Oke, kita cek di sini. Hal ini ya, dari ini akan mengakibatkan ya 2K ditambah 3
itu kurang dari 2K ditambah 3. Kita akan menggunakan sifat yang ketiga ya. Dari pertidaksamaan ini yang 3 kurang dari 2 pangkat K. Ini kita akan gunakan sifat ketiga, kita akan menambahkan 2 pangkat K ini akan kita tambahkan ke sisi yang kiri dan juga akan kita tambahkan ke sisi yang kanan ya. Sehingga menjadi 2 pangkat K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, kemudian pada pembuktian sebelumnya itu ada seperti ini ya. 3 pangkat K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Ya. Seperti ini. Ya. Pada pembuktian artinya yang di bagian ini ya kita cek di sini ada pernyataan 3 kali 3K ditambah 3 kurang dari 2K pangkat 2 pangkat K ditambah 3 ya. 3 kali K ditambah 3 kurang dari 2 pangkat K tambah 3. Nah, di sini kita mendapatkan seperti ini ya. Ya, yang 2K, 2 pangkat K tambah 3 di sini ternyata kurang dari juga 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Sehingga kalau kita gabung antara ini ya dengan yang ini, maka hasilnya seperti ini ya. 3K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Sehingga dengan menggunakan ini ya, menggunakan sifat yang pertama ya dari pernyataan ini ya, 3K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Maka dengan menggunakan sifat yang pertama, maka yang tengah ini bisa kita hapus ya. Ingat ya yang sifat pertidaksamaan tadi, yang tengah ini kita hapus sehingga menjadi 3 kali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ya. 3K plus 1, 3 kali K plus 1 itu dari ini ya. Sehingga dari ini akan sama, sehingga ini ya, ini kenapa kok bisa dari 3K plus 3 kurang dari 2 pangkat K plus 3 kok bisa menjadi 3 kali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K itu karena dari sini ya. Dari proses ini penggunaan dari sifat pertama, sifat ketiga dan sifat pertama sehingga hasilnya seperti ini ya. Itu penjelasannya. Jadi ini penjelasan kenapa untuk yang dua baris ini ya, kenapa kok dari yang pertama kurang dari 2K plus 2 pangkat K plus 3 kok menjadi kurang dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K itu dari sini ya, itu penjelasannya. Oke, berikutnya untuk contoh yang keempat ya, pada bagian pembuktian pertidaksamaan di sini. Di sini kita ada soal buktikanlah untuk setiap bilangan asli ya. Untuk setiap bilangan asli jika n lebih dari sama dengan 2, maka berlaku 3 pangkat n lebih dari 1 ditambah 2n. Ini untuk soalnya. Jadi untuk kita akan membuktikan bahwasanya untuk setiap bilangan asli jika n lebih dari sama dengan 2 itu berlaku 3 pangkat n lebih dari 1 ditambah 2 kali n. Oke, di sini kita mulai dari basisnya. Basisnya kita gunakan 2 ya karena memang di sini syaratnya adalah untuk n lebih dari sama dengan 2. Maka kita akan menggunakan basisnya yaitu n sama dengan 2. Terus ini akan kita masukkan ke dalam persamaan. 3 pangkat n lebih dari 1 ditambah 2 kali n. Maka 3 pangkat n-nya sama dengan 2, maka 3 dipangkat 2. Lebih dari 1 ditambah 2 kali n. 1 ditambah 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 yaitu 9, kemudian 1 ditambah 2 kali 2 itu sama dengan 5. Ya. Sehingga hasilnya benar. Ya. Bahwasanya
Dengan menggunakan basis N sama dengan 2, pernyataan ini hasilnya benar. Lalu berikutnya kita akan membuktikannya dengan langkah induksinya. Ya, pertama kita bikin asumsi terlebih dahulu. Berlaku untuk N sama dengan K, maka ya 3 pangkat K lebih dari 1 ditambah 2 kali K. Itu asumsinya. Lalu untuk N sama dengan K plus 1, ya, untuk N sama dengan K plus 1, maka diperoleh pernyataan seperti ini. Ya, 3 pangkat K plus 1 lebih dari 1 ditambah 2 kali K plus 1. Ya. Karena tadi yang di sini untuk N sama dengan K, karena di sini N sama dengan K plus 1, maka ya di sini kita ubah menjadi 3 pangkat K plus 1 lebih dari 1 ditambah 2 dikali K plus 1 di sini. Terus di sini kita cek yang di bagian di sini ya, yang dari ruas kanan. Karena apa? Karena 1 ditambah 2K plus 1 itu sama dengan 1 ditambah 2 kali K plus 2. Ya, ini kita kalikan ya. 2 kali K plus 2 dan sama dengan 3 plus 2K ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3, sama dengan 3 plus 2K. Maka, dari pernyataan ini kita bisa mendapatkan pernyataan yang sama, yang sejenis ya. Ini yang aslinya. Kemudian yang kedua, atau ini ya, 3 pangkat K plus 1 lebih dari 3 ditambah 2K. Ya. Ini nanti untuk sebagai pembantu aja, membantu untuk penjelasan dari proses induksi matematikanya. Sehingga ya, di sini yang akan kita buktikan. Dan sebelumnya di sini untuk 3 pangkat K plus 1 itu sama dengan seperti ini ya. 3 dikali 3 pangkat K ya. Ingat-ingat lagi ya, karena 3 ini sama dengan 3 pangkat 1. Artinya apa? 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat K sama dengan 3 pangkat K plus 1. Sehingga nanti sesuai dengan asumsi nanti seperti ini. Ya. Tadi asumsinya adalah 3 pangkat K ya lebih dari 1 ditambah 2K. Ya. 3 pangkat K lebih dari 1 pangkat K. Lebih dari 1 ditambah 2 kali K. Maaf. Nah, di sini ini sama dengan yang seperti ini ya. Hasilnya nih ya. 3 kali 3 pangkat K. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat kedua ya. Tadi yang diasumsi adalah 3 pangkat K lebih dari 1 ditambah 2 kali K. Maka untuk masing-masing ruas ini ya akan kita tambahkan dengan kita kalikan dengan 3 ya. 3 kali 3 pangkat K lebih dari 3 kali 1 ditambah 2 kali K di sini ya. Ini sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan yang 3 pangkat K plus 1-nya. Terus kemudian yang ini kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya yaitu 3 pangkat K plus 1. Terus ini kita kalikan seperti biasa. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali plus 2K sama dengan berarti 6K. Ya. Sehingga di sini didapat pernyataan 3 pangkat K plus 1 itu lebih dari 3 ditambah 6 kali K. Terus 3 tambah 6K itu kita ubah menjadi 3 plus 2K. Karena apa? Karena 6K itu lebih besar dari 2K. Ya. Karena 6K itu lebih besar dari 2K. Sehingga hasilnya seperti ini. Terus kemudian ini kita pecah ya. Yang ini kita pecah ya. 3 plus 2K itu juga sama dengan 1 plus 2K plus 2. Ya. Ya, 3 plus 2K itu sama dengan 1 plus 2K plus 2. Seperti ini ya. Ini 3 plus 2K seperti yang ini. Yang 1 plus 2K plus 2 itu sama dengan yang ini. Terus ini kita yang 2K plus 2 kita faktorkan menjadi ya 1 ditambah 2 kali
K plus 1, ya. Dan ternyata apa? Ternyata terbukti benar, ya. Dari proses induksi itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan pernyataan yang seperti ini, ya. 3K plus 1 lebih 3 pangkat K plus 1 lebih dari 1 ditambah 2 kali K plus 1. Dan itu dari proses induksinya ini menghasilkan seperti ini, ya. 3 pangkat K plus 1 lebih dari 1 plus 2 kali K plus 1 di sini, ya. Jadi berawal dari sini, ya, berawal dari ini. Jadi ini kita cari persamaannya, ada dua persamaan, dan ini juga kita yang 3 pangkat K plus 1 juga kita cari persamaannya. Dan dari sini kita gunakan sifat sifat pertidaksamaan ini untuk apa? Untuk proses induksi, ya, seperti ini. Oke, jadi itu tentang beberapa latihan menggunakan materi kita yaitu induksi matematika. Dan tadi ada 4 latihan, ya, 4 latihan. Yang pertama tadi berhubungan dengan faktor bilangan, yang kedua berhubungan dengan deret, kemudian ada sedikit materi tambahan yaitu tentang pembuktian yang pertidaksamaan, di mana untuk melakukan itu kita harus mengingat tentang beberapa sifat pertidaksamaan yang sering digunakan, ya. Tadi ada 3 sifat, ya. Dari 3 sifat itu kita bisa apa? Kita bisa melakukan proses induksi untuk pembuktian pertidaksamaan. Oke, demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.